Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami hormati segenap jamaah, seluruh staf dari KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tanpa terkecuali baik yang hadir di sini maupun yang saat ini sedang ada tugas, sedang keluar, semoga Allah senantiasa hadirkan keberkahan, kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam seluruh aktivitasnya, diberikan keselamatan oleh Allah baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini dalam majelis ilmu ini, tema kita adalah tentang bagaimana sikap terbaik kita jika kita dizalimi. Jadi ranahnya materi kita hari ini kembali untuk di tazkiyatun nafsi, untuk menghadirkan ketenangan hati, untuk senantiasa belajar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diseru oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang disuruh oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu jiwa-jiwa yang tenang? Dialah hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah terbaik, yang mana ketika dihadirkan ujian oleh Allah, hatinya senantiasa lapang, hatinya senantiasa tetap tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya sikap hati kita agar termasuk jiwa-jiwa yang disuruh oleh Allah, jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang ini seperti apa? Maka ini nanti akan kita pelajari bersama-sama sampai nanti pukul 4 sore insyaallah. Kalau di materi kemarin kita belajar tentang leverage rezeki, ada 4 tipe manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita belajar kemarin kisah tentang Uwais Al-Qarni, bagaimana seorang hamba yang tidak terkenal di dunia namun sangat terkenal bagi penduduk langit. Beliau belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi seringkali disebut-sebut oleh Rasulullah. Bahkan, Masya Allah, saking beliau memuliakan ibu kandungnya, sehingga sahabat Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun sampai diminta oleh Rasulullah untuk meminta doa agar diampuni oleh Allah melalui wasilah Uwais Al-Qarni. Padahal Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah pasti masuk dalam sahabat-sahabat yang dinaskan, yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai sahabat-sahabat yang ahli jannah, yang sudah dijamin surga. Itu pun masih diminta untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka sungguh derajat orang-orang yang senantiasa memuliakan ibu kandungnya ini Masya Allah luar biasa. Maka itu kita juga senantiasa kejar dalam kehidupan kita, senantiasa kita menggapai, meraih ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua kita. Bagaimana jika sudah gak ada? Maka perjuangkan apa-apa amanah-amanahnya semenjak beliau masih ada, dan senantiasa lakukanlah amal-amal soleh atas nama kedua orang tua kita. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi kita tentang sikap terbaik jika dizalimi, mohon izin ya, ini pesertanya, jamaahnya gak banyak, tapi justru dengan gak banyak itu menjadikan diri kita semakin fokus, semakin khusyuk, semakin nikmat hadir di taman-taman surga. Ya, jadi ada satu hadis dari riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian itu melihat taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Rasul pun menjawab, majelis ilmu.
Maka alhamdulillah hari ini, detik ini kita dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk apa? Untuk hadir di taman-taman surga. Maka kita khusyuk di dalamnya, kita nikmati hadir di sini dengan niatan ya lillahi taala untuk semakin taqarrub, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek dulu Bapak Ibu sudah benar-benar fokus, sudah khusyuk belum hadir di majelis ilmu. Mohon izin Bapak Ibu. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa? Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa Bapak Ibu? Kayaknya yang hadir cuma 2 gitu. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa? Nah, mohon izin, tepuk 1 kali aja, beda aja. Ya, 1 kali. Berapa kali? 1. Kalau saya nanti ya nggak usah tepuk gitu, tapi pegang ininya aja ya. Karena nggak boleh di masjid itu tepuk tangan, nggak boleh ya. Jadi kalau saya nanti bilang siang, bilang apa? Siang. Mohon izin ya, 2 kali ya, 2 kali. Berapa kali? Nah, kalau saya nanti bilang sore, mohon izin 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau saya nanti bilang malam, itu waktu yang sangat khusyuk, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan tepuk tangan, jangan ya, tangannya jangan dipukulkan ke kakinya. Siap? Ini untuk melihat nih, yang fokus atau yang belum. Ya, coba. Pagi. Belum kompak ini kayaknya. Masih ada yang lamun di atas. Pagi. Pagi. Malam. Nah ini. Ini udah jelas-jelas ini ya. Masya Allah. Kena pengaruh zat besi nempel di kelopak mata, semakin ditahan semakin bes gitu ya, semakin ngantuk ya. Nanti kita panjang kali lebar gak masuk-masuk nanti. Yuk kita tes dulu fokusnya khususnya. Kalau sholat saja ada satu rukun yang seringkali kita nggak ingat ya. Apa itu seringkali kita nggak ingat itu? Namanya rukun ini namanya tumakninah. Kenapa? Tumakninah itu butuh fokus khusyuk. Itu dalam sholat penting sekali. Karena banyak orang yang karena dikejar-kejar pekerjaan sholat ya, tiba-tiba lupa udah selesai, atau mungkin saking khusyuknya itu sampai gak ingat ini tadi rakaat yang keberapa gitu. Wonten mboten? Nah ini ciri-ciri yang satu rukunnya terlepas. Apa itu? Tumakninah. Maka sama di majelis ilmu pun, agar kita senantiasa dihadirkan keberkahan, kita pun harus senantiasa fokus khusyuk. Coba sekali lagi, sudah siap atau belum? Pagi. Oke, bagus. Pagi, sore. Kalau sore berapa kali? 3. Bagus. Pagi, malam. Hampir ya, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya. Mari bersama-sama kita berdoa agar Allah hadirkan kemudahan, kelancaran, dan kita pun senantiasa dihujamkan pemahaman, diberikan hudan, diberikan rahmat, petunjuknya, sehingga kita bisa menemukan, menggapai solusi terbaik, jalan terang atas setiap persoalan, ujian yang sedang dihadirkan kepada kita semuanya masing-masing. Al-hadiniyah lillahi syu'unillah bisiril Fatihah. Rahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa kita bersama-sama ini di rumah Allah ini, di Ba'da Asyar ini, menjadikan momentum terbaik ibarat kita sebagaimana bayi yang baru lahir, senantiasa fitrah, kembali bersih, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dan dihitung pula kehadiran kita di taman surga ini, di majelis ilmu ini, sebagai salah satu amal solih, amal terbaik kita nanti, sebagai penyelamat, wasilah penyelamat kita di hari penimbangan kita. Amin Allahumma. Jadi apa itu sikap terbaik jika itu didolimi? Sebelum kita membahas itu, saya ingin nanya pertanyaan yang sangat sederhana. Ada nggak sih dari bagian dari kita yang hadir ini yang nggak pernah didolimi oleh orang lain? Ada nggak kira-kira? Wonten boten? Nggak pernah didolimi nih? Ada boten? Kalau nggak ada yang katakan berarti semuanya pernah nih berarti. Masya Allah. Jadi pertanyaannya diganti nih. Wonten boten? Ada nggak yang pernah tersakiti hatinya karena kelakuan orang lain? Ada boten? Nah kalau ini banyak ya. Masya Allah ya. Jadi ada nggak yang pernah merasakan bahwa kita itu didolimi? Tentu setiap dari diri kita ini pasti pernah merasakannya. Selama kita ini masih hidup, selama kita ini masih bernafas, selama nyawa kita ini belum lepas dari kerongkongan, artinya ujian Allah itu pasti akan senantiasa hadir. Tapi kualitas respon kita lah yang nantinya menentukan
keselamatan hidup kita. Apakah nanti bisa selamat kembali ke surganya Allah, sebagaimana tadi yang diserukan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Ya. Siapa ini dan apa hubungannya kalau kita sudah ridho dan disuruh oleh Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang? Konsekuensinya adalah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh Allah diminta masuk ke dalam barisan hamba-hamba terpilih, hamba-hamba pilihan, kekasih-kekasih Allah, dan diminta langsung Allah yang meminta kita masuk ke dalam surganya. Kira-kira nih yang hadir di sini, siapa nih yang pengen bukan hanya sekedar kita minta kepada Allah, tapi Allah langsung yang meminta kita untuk masuk ke dalam surganya? Siapa yang pengen kira-kira? Ada bukan? Wah, hanya dua nih yang ada. Yang saya doakan hanya yang bilang aja, yang jawab nih. Ada nggak yang ingin sekali Allah langsung yang memerintahkan kita untuk masuk ke dalam surganya? Ada nggak? Tentu semua dari kita pengen itu semuanya. Maka inilah pentingnya kita belajar bagaimana sikap terbaik saat kita menghadapi ujian, tantangan, persoalan yang sedang Allah hadirkan kepada kita. Dan kalaupun toh ada yang sampai dengan detik ini masih ada yang masih mengganjel, kok saya belum bisa move on, kok saya belum bisa lepas nih dari orang-orang yang pernah mendolimi saya, bahkan hingga detik ini masih ada yang melakukannya. Ini nanti akan kita pakai, ini akan kita gunakan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, setiap diri kita itu gak pernah bisa lepas dari namanya ujian dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti akan merasakan mati tanpa terkecuali. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan seburuk-buruk ujian dan sebaik-baik ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya, selama kita ini hidup, selama kita ini belum diambil oleh Allah, kita pasti akan menghadapi yang namanya ujian dari Allah. Bahkan, Bapak Ibu, kalau kita pernah merasakan didolimi oleh orang lain, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang disebut ya disayang oleh Allah, bahkan kekasih Allah, siapa itu? Makhluk yang sangat mulia, sangat disayang oleh Allah, siapa ini? Suri tauladan terbaik kita. Siapa itu? Betul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk yang sangat mulia saja tidak terlepas dari yang namanya dizolimi oleh orang lain. Coba bayangin. Rasulullah pun, kekasih Allah pun pernah mengalami hal yang sama dengan diri kita. Bahkan bisa lebih daripada ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Pernah diriwayatkan ada satu kejadian, satu masa di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersujud di depan Ka'bah, ketika beliau sedang bersujud di depan Ka'bah, tiba-tiba beliau ditimpa kotoran unta. Saking banyaknya kotoran unta itu sampai membuat baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa bangun dari sujudnya. Kira-kira berapa kilo itu kira-kira? Bukan kilo lagi tuh, hitungannya ton itu. Kalau kilo kita masih bisa bangun tuh. Sampai nggak bisa bangun loh. Ini kotoran unta. Melebihi ya, kalau di kita kan nggak ada unta tuh. Dibayangin ibaratnya kayak ya lembu, kayak sapi, kayak kerbau. Seperti itu saking banyaknya. Sampai-sampai putri baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya Sayyidah Fatimah melihat itu sampai menangis loh, Pak. Sampai menangis melihat bapaknya itu didolimi oleh orang lain. Lalu apa sikapnya Rasulullah? Dan saat Sayyidah Fatimah itu menangis, beliau bantuin ayahnya sedikit demi sedikit, ya dikurangi, dibersihkan pelan-pelan sampai membuat baginda Nabi bisa bangun. Dan ketika bangun kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah tiba-tiba langsung mengucapkan kalimat sampah serapah kira-kira langsung ya ngucapin kaki 4 kebun binatang datang kira-kira? Enggak. Tapi apa sikap terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beliau justru berdoa. Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan
sekiranya engkau ridhoi, tolong jadikanlah salah satu dari dua Umar untuk mendapatkan hidayah. Jadi salah satu dari dua Umar itu, Umar yang pertama namanya Umar bin Khattab, Umar yang kedua namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini pamannya Nabi, Bapak Ibu. Pamannya Nabi, masih saudara kerabat dekatnya Nabi. Coba, saat ditimpa kedoliman, beliau tidak membalas kedoliman yang sama, tapi yang dilakukan justru apa? Mendoakan kebaikan. Dan benar, justru dari hadirnya kedoliman itulah ketika Rasulullah bisa ridho dan bahkan mendoakan kebaikan, maka apa yang terjadi? Allah hadirkan pertolongan kepada baginda Nabi. Apa itu? Salah satu dari dua Umar ini benar-benar yang awalnya memusuhi Nabi, kedua Umar ini salah satunya akhirnya mendapatkan hidayah. Umar yang mana ini? Umar bin Khattab. Sebelumnya beliau ingin membunuh Nabi, beliau mencari-cari Rasulullah. Ya, diawali dari getaran hatinya ketika mendengar adiknya Umar bin Khattab ini membaca Al-Quran. Beliau bergetar hatinya, kemudian mencari mana Rasul, mana Nabi Muhammad. Dicari, saat ketemu ternyata bukan mau menghunuskan pedang, tapi justru minta memeluk kepada Nabi, dan beliau minta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi berawal dari kedoliman, kalau kita bisa menyikapi dengan bijak, sikap yang terbaik, maka justru menghadirkan satu bentuk nasrullah, salah satu bentuk pertolongan Allah, salah satu bentuk ya solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Karena sejatinya saat kita dihadirkan ujian itu, Allah sejatinya sedang ingin melihat ketegaran diri kita, ketegaran hati kita. Sebagaimana contoh, Bapak Ibu pernah lihat jerapah nggak, Bapak Ibu? Pernah melihat jerapah? Pernah nggak Bapak Ibu melihat jerapah itu menekukkan kakinya? Ada yang pernah lihat nggak? Dia duduk tidur gitu, pernah ada nggak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah coba? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau anak jerapah itu kalau lahir itu posisinya gimana? Bapak Ibu pernah melihat kambing melahirkan? Ya, kalau saya dulu sering, saya dulu punya kambing banyak. Jadi kalau malam-malam waktunya ada yang melahirkan itu disenteri dilihat, gitu, ditungguin. Khawatirnya nanti ya kalau apa itu namanya kelenjar-kelenjarnya itu nggak segera dibersihkan, nggak segera bisa bernafas atau keinjek, jadi segera diselamatkan. Nah, ini kembali lagi kepada topik nih, jerapah. Jerapah itu kalau dia itu baru lahir, anaknya baru lahir, ketika dia mulai tergopok-gopok kakinya itu belum kuat, dia berlatih untuk berdiri, apa yang dilakukan oleh induknya? Diapakan sama induknya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Diapakan? Ditendang Bapak Ibu. Ditendang. Sama induknya itu ditendang. Sampai anak itu jatuh, baru mau bangun lagi, ditendang lagi Bapak Ibu sama induknya. Saat mau bangun lagi, tendang lagi. Kira-kira nih, sampai kapan induknya ini gak bakal nendang anaknya nih? Sampai kapan? Sampai si anak ini bisa kuat kakinya, sampai si anak ini bisa berdiri dengan tegak, induknya baru membiarkannya. Coba, kalau kita di posisinya anak jerapah nih, kira-kira apa yang kita lakukan kepada ibu kita? Ya, wah ini sudah lapor Komnas HAM nih kan, ya kan? Udah lapor nih penganiayaan nih, ya udah langsung luar biasa, nggak terima gitu. Tapi coba kita lihat maksud dari sang induk ini kepada anaknya. Kelihatannya sih nendang, kelihatannya mendolimi, kelihatannya nggak enak, kelihatannya nggak nyaman. Tapi sejatinya apa maksudnya sang induk ini? Sang induk ini justru karena sayang kepada anaknya, dia tendang-tendang. Agar apa tujuannya? Karena di hutan itu, ya, masya Allah, kalau sang anak ini gak segera bisa berjalan, gak bisa segera berlari, maka banyak binatang buas di luar sana yang bisa memangsanya, sang induk gak bisa menjaganya. Jadi tujuan dari sang induk ini baik, untuk mendidik anaknya, menyelamatkan anaknya. Jadi gak ada ceritanya sang anak jerapah ini ngeluh sama ibunya. Dia gak ngerti, ditendang pokoknya bangun lagi, tendang bangun lagi, tendang bangun lagi. Nah kalau kita manusia, kita nih saat ini manusia, bener manusia atau anak jerapah kita saat ini? Kita manusia nih, berkali-kali Allah berikan pendidikan luar biasa untuk kita. Kita dilatih oleh Allah untuk apa? Semakin tegar. Tapi seringkali kita gak sadar atas didikan Allah itu. Seringkali justru kita protes mengeluh pada Allah. Padahal tujuan
Allah hadirkan ujian kepada kita untuk apa? Satu, sebagai penggugur dosa kita. Dua, untuk mengangkat derajat kita. Jadi tujuannya kita dihadirkan ujian oleh Allah, didolimi oleh orang lain itu baik atau enggak baik kira-kira? Baik atau enggak baik kira-kira? Tujuannya baik semuanya. Tapi seringkali ibarat anak jerapah tadi gak terima sama ibunya, kira-kira gimana? Gak selamat kitanya. Kalau kita dihadirkan ujian oleh Allah sebagai penggugur dosa, kok kitanya gak terima? Justru gak jadi dihapuskan di dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa suatu penyakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Artinya kita dikasihkan penyakit, dikasihkan kegundahan, kesedihan, ataupun didolimi oleh orang lain sekalipun, itu bentuk musibah atau ujian, di mana sejatinya maksud Allah adalah Allah ingin menyelamatkan kita agar diri kita bisa semakin bersih dosa-dosa kita dan kita pun pantas kembali ke surganya Allah. Tapi kira-kira kalau kita dikasih itu mau dibersihkan sama Allah, mau disikat, dibersihkan tuh di laundry, tapi kita nggak mau masuk laundry, kira-kira jadi bersih nggak kira-kira? Jadi bersih buatan kita? Enggak. Maka inilah pentingnya kita belajar ilmu hikmah, ilmu hakikat, untuk senantiasa menyadari betapa Allah itu sangat sayang dengan kita. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya engkau tahu betapa Allah itu mengatur segala urusan hidupmu, maka engkau pun akan dibuat jatuh cinta, meleleh. Kenapa? Karena saking rahman rahimnya Allah. Karena Allah itu sangat sayang-sayangnya dengan kita. Tapi kitanya seringkali gak sadar karena keterbatasan kemampuan diri kita. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang mendolimi kita. Sejatinya gak ada yang mendolimi kita. Karena tujuan hadirnya ketidaknyamanan itu semuanya adalah apa? Kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena secara ilmu hakikat, meskipun ada fisiknya makhluk-makhluk yang lain, orang-orang lain di sekitar kita, mungkin pasangan kita, mungkin atasan kita, mungkin tim kerja kita, mungkin customer kita, kok sikapnya gak baik dengan kita. Coba kita simak. Secara ilmu hakikat itu adalah zat wujudnya Allah. Karena Allah itu maha mengatur segala urusan di dunia ini. Sekarang percaya gak Bapak Ibu bahwa Allah itu yang mengatur segala kehidupan dunia ini? Percaya betul? Yakin betul? Yakin betul? Pagi, wah enggak ngantuk dikatakan. Yakin betul? Yakin. Ketika kita yakin itu, artinya ketika ada bentuk ketidakbaikan, jangan fokus kepada yang mendolimi kita, tapi fokuslah siapa yang mengizinkan kedoliman itu hadir kepada kita. Siapa kira-kira? Nah, jadi yakin gak mau kita marah sama itu, sama Allah? Yakin gak? Enggak. Maka inilah pentingnya kita belajar sikap terbaik saat kita didolimi, ya. Jadi kalaupun ada yang mendolimi kita, sejatinya ya fokus kita, kenapa kok Allah itu izinkan? Jadi bukan kepada orangnya lagi, sehingga kita tidak akan membalas hal yang bahkan bisa melebihi itu. Sejatinya kita boleh membalas, tapi harus batasannya sama persis balasannya, harus setimpal. Makanya ada hukum qisas dalam Islam. Kalau ada keluarga kita itu dibunuh, kita berhak juga bisa menuntut ganti rugi itu, menggantikan berapa ratus unta misalkan, boleh ahli warisnya. Tapi gak boleh melebihi balasan kita itu, melebihi apa yang sudah diperlakukan oleh orang itu kepada kita. Tapi bisa gak kita membalas itu? Ya tidak melebihi. Gak bisa Bapak Ibu. Contoh nih, kita mungkin dikata-katain, diucapin, dibully, didolimi, mungkin satu kata, dua kata, itu pun hanya sehari. Tapi biasanya kita nyimpen dendamnya itu berapa tahun kira-kira? Berapa tahun kira-kira? Iya kan? Padahal didoliminya sekali dua kali, tapi balasan kita itu biasanya melebihi justru. Maka inilah pentingnya kita belajar bersama-sama bagaimana sikap terbaik kita saat didolimi. Nah, bagaimana itu? Yang pertama, ya, yakinlah. Yang pertama, langkah pertama sikap terbaik kita adalah satu, yakinlah bahwa Allah itu maha adil. Allah maha adil, Allah maha bijaksana, dan Allah ya dalam menghadirkan persoalan itu, ujian kedoliman itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban
ujian melebihi batas kemampuan kita. Artinya ujian yang saat ini hadir kepada kita, ya benar-benar Allah tahu, maha tahu bahwa kita mampu. Dan Allah itu maha adil. Kita harus yakin betul-betul. Ini perlu yang harus diperkuat keimanan kita, keyakinan ini kita terlebih dahulu. Sehingga kita akan semakin mudah lapang nanti dalam menghadapi, ya, dalam keseharian kita. Ataupun mungkin saat ini sedang menghadapi. Yang kedua adalah kita harus telah yakin, kita berlatih untuk menenangkan hati kita bahwa janji Allah itu ada. Ya, janji Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 5 sampai dengan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi saat kita itu dizalimi oleh Allah, sudah pasti sejatinya sepaket dengan itu, Allah pasti siapkan kemudahan kepada kita. Kalau kita mau menerima. Tapi kalau kita sudah maunya ngeluh, protes, sambat, ya nggak dapatkan tuh kemudahannya. Maka tenanglah dulu. Setelah yakin, kuat iman kita, barulah berlatih untuk tenang hati kita. Dan saat sudah mulai tenang, barulah langkah yang ketiga kita lakukan. Apa itu? Yakni senantiasa bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Kenapa kok Allah itu izinkan orang itu mendolimi kita? Kalau Allah gak izinkan, gak mungkin itu terjadi. Mau di sini ada 40, mau ada 50 orang mau mendolimi kita, kalau Allah gak izinkan pasti gak bakalan terjadi kok. Tapi kenapa kok bisa orang-orang ini diizinkan oleh Allah? Pasti ada satu maksud. Makanya seringkali saya sampaikan, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk kebaikan datangnya dari Gusti Allah, dan adapun segala bentuk ketidakbaikan termasuk orang-orang yang mendolimi kita datangnya karena adanya kesalahan diri kita sendiri. Maka bisa jadi hadirnya persoalan ini kenapa kok Allah izinkan? Bisa jadi di kehidupan kita hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada orang-orang yang pernah terdolimi karena kita. Sehingga Allah bersihkan dosa-dosa kita melalui apa? Kita diberikan ujian yang serupa ataupun setipe. Jadi cek lagi, bisa jadi mungkin ada orang-orang yang tujuan kita guyon, tujuan kita bercanda, tapi ternyata orang itu baperan. Hatinya juga ternyata gak ridho sama kita, tersakiti hatinya karena kita, padahal pengen kita hanya gojlokan, hanya bercanda, hanya guyonan. Hati-hati, bisa jadi dalam satu masa kita pun akan dibalas yang serupa oleh Allah melalui wasilah orang yang lain. Tidak harus orang yang pernah kita golimi. Ini yang ketiga, kita berlatih untuk muhasabah diri, untuk mengevaluasi diri kita. Jadi bukan lagi kita banyak untuk bagaimana merespon kepada orang yang mendolimi kita, tapi justru banyak-banyak kita menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita, bermuhasabah kepada kita. Ini langkah yang ketiga. Yang pertama kita yakin, yang kedua kita tenang, yang ketiga adalah kita mengevaluasi diri kita. Kemudian, ya, insyaallah. Yang keempat adalah kita berlatih untuk ridho. Nah, ini nggak mudah. Berlatih untuk ridho. Kenapa kita harus berlatih untuk ridho? Karena sejatinya dengan hadirnya orang-orang yang mendolimi kita itu Allah jadikan wasilah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Saya ulangi lagi. Kita harus berlatih untuk ridho. Mengapa berlatih untuk ridho? Bahkan bukan hanya ridho, kita bisa bersyukur dan bergembira. Kenapa? Bisa jadi selama ini doa-doa kita gak mudah untuk terwujud karena masih adanya banyaknya dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, seorang manusia itu kerap sekali terhalang ya dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Ini menjadikan penghalang doa-doa kita. Tapi saat kita itu didolimi oleh orang lain, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Langsung gak ada hijab, gak ada perisai rezeki, gak ada yang menghalangi. Ini waktu yang sangat mustajab. Justru Allah hadirkan waktu yang sangat mustajab kepada siapa? Orang-orang yang didolimi. Ini adalah bagian dari apa? Nikmat Allah. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ya, bersabda, sesungguhnya tidak ada penghalang doa orang-orang yang terdolimi antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kira-kira Bapak Ibu, pengen nggak kita dikasih ya doa kita itu mustajab? Pengen nggak kira-kira? Ya, tapi salah satu perantaranya nggak nikmat dulu. Apa itu? Harus didolimi oleh orang lain dulu. Harus didolimi oleh orang lain dulu. Kalau kita langsung berdoa, belum tentu itu mampu menggetarkan arasnya Allah. Tapi saat kita didolimi, itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Apapun hajat Bapak Ibu, langsung munajatkan di situ. Itu waktu yang sangat terbaik.
Jadi kita layak untuk bersyukur, bahkan untuk bergembira di saat itu. Makanya bukan hanya levelnya ridho sejatinya, tapi juga harus ikhlas. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam hadis riwayat Ahmad, ada 3 doa yang tidak diragukan kemustajabannya. Coba bayangin Bapak, ini Rasulullah loh bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, ada 3 doa yang tidak diragukan kemustajabannya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang terzolimi. Coba bayangin, nggak diragukan lagi kemustajabannya. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang safar, orang-orang yang sedang bepergian di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anaknya. Jadi ini 3 tempat doa yang sangat mustajab. Maka kalau kita dihadirkan ini, Masya Allah, ini nikmat sejatinya. Maka maksimalkan ini sebagai momen terbaik, sikap terbaik kita, respon kita gunakan di jalan penuh dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk berdoa yang baik-baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi dalam pengantar tadi. Rasulullah saat didolimi sekalipun justru berdoa dan benar-benar dikasih tuh nasrullah, pertolongan Allah. Bahkan saat Rasulullah di Taif sekalipun, saat dilempari batu oleh orang-orang Taif, didolimi kan, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saat ditawari 2 pertolongan Allah. Pertolongan yang pertama, Allah hadirkan malaikat gunung dan malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, seandainya engkau mau mengangkat kedua tanganmu, maksudnya diminta untuk berdoa, dan engkau ridhoi, izinkan saya membinasakan seluruh orang-orang Taif, saya akan binasakan mereka dengan himpit dengan 2 gunung. Coba bayang, ini malaikat gunung dan malaikat Jibril. Tapi Rasulullah apa yang digunakan? Tidak, justru mendoakan kemuliaan, mendoakan kebaikan untuk orang-orang Taif agar nantinya lahir putra-putra terbaik dari rahimnya orang-orang Taif menjadi pembela penegak agama Allah. Jadi pertolongan Allah yang hadir pertama kepada Rasulullah saat di Taif adalah dihadirkannya 2 malaikat, tapi ternyata justru tidak digunakan. Barulah setelah itu ketika Rasulullah itu sedang beristirahat di bawah pohon anggur itu, di kebun itu, saat sedang menyelamatkan diri, menenangkan diri dari kejaran orang Taif, ada seorang budak yang menjaga kebun itu melihat Rasulullah. Ini orang mulia sekali. Saat dikejar-kejar sampai kakinya berdarah, justru apa? Terus senantiasa mendoakan orang-orang yang mendolimi. Beliau terketuk hatinya, akhirnya beliau pun memeluk Islam. Insya Allah. Jadi dapatkan kabar gembira bahwa perjalanan Rasulullah ke Taif itu tidak sia-sia. Tapi apa? Allah hadirkan orang-orang untuk memeluk agama Allah. Salah satunya adalah yang menjaga di kebun itu. Masya Allah. Menjaga kebun anggur tersebut. Jadi sikap yang pertama adalah kita yakin dulu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saat menghadirkan ujian ini sejatinya kita mampu, tapi seringkali kitanya yang merasa bahwa diri kita ini gak mampu. Padahal Allah sudah pasti lebih tahu tentang kondisi diri kita, bahwa kita mampu menghadapinya. Yang kedua, tenanglah bahwasanya di balik kedzaliman ini pasti Allah siapkan nikmat setelahnya. Pasti Allah siapkan kemudahan setelahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang ketiga adalah senantiasa kita bermuhasabah diri, senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Kenapa kok Allah izinkan itu menimpa kita? Bisa jadi sebagai penggugur dosa kita, sebagai pengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang keempat adalah senantiasa kita berlatih untuk ridho, bahkan kalau perlu kita bersyukur, gembira datangnya ini sebagai waktu terbaik untuk kita berdoa. Dan yang terakhir adalah doakan kemuliaan kepada orang-orang yang mendolimi kita, karena wasilahnya lah kita diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana nih Pak kalau saya gak kuat nih, bener-bener gak kuat, kalau saya itu ya gak balas nih sama dia gitu. Maka sudah, tahan diri saja dulu, tenangin diri dulu, ambil wudhu, kemudian apa? Ambil sholat 2 rakaat untuk menenangkan kita. Dengan wudhu saja sudah mulai menurunkan ya tensi yang naik dalam diri kita, yang gejolak-gejolak yang gak nyaman dalam hati kita. Terus kemudian jika masih gak kuat lagi, gimana? Saya gak bisa mendoakan kebaikan untuknya. Kalau gak bisa, gak kuat mendoakan kebaikan untuk yang pernah mendolimi kita, maka doakanlah mereka sibuk dengan orang-orang yang dolim yang lain. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama untuk senantiasa memperbanyak sholawat ashil. Ada yang pernah dengar sholawat ashil? Ada yang pernah dengar? Baru dah.
Masya Allah. Salawat azhilnya adalah diawali dengan salawat, berikutnya doa. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang dolim dengan orang-orang yang dolim yang lain. Ya. Ini salawat azhil sebenarnya sangat masyhur nih. Ya, yang ini teman-teman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diawali salawat dulu, baru berikutnya ya Allah, sibukkanlah